Siapa sangka, di tengah dinginnya dataran tinggi Karo, kita menemukan jejak manis dari tanah Jawa. Bukan sekadar kudapan, Wajik hadir membawa cerita tentang perjalanan, pertemuan budaya, dan warisan rasa yang melampaui batas geografis. Di balik setiap potongan wajik, tersimpan sejarah panjang yang tak hanya membungkus ketan dengan gula, tetapi juga nilai-nilai tentang kebersamaan dan identitas. Perjalanan wajik ke Tanah Karo tak bisa dilepaskan dari kisah panjang perpindahan manusia. Pada masa kolonial, etnis Jawa datangkan ke Sumatera Timur. Mereka menetap, hidup membentuk komunitas baru. Di antara bawaan mereka, terselip cita rasa kampung halaman dan wajik menjadi salah satu simbolnya. Makanan ini tidak sekedar sebagai pengisi perut, tapi pengikat kenangan akan tanah asal, pengobat rindu dalam perantauan. Dari penuturan sejarawan, kita memahami bahwa kedatangan etnis Jawa ke Sumatera Timur bukan sekedar peristiwa migrasi, tapi juga melainkan bagian dari dinamika sejarah yang besar yang melibatkan politik kolonial, pembangunan ekonomi, dan juga pencarian kehidupan yang lebih baik. Identitas dan tradisi mereka turut memperkaya mozaik budaya yang hingga kini mewarnai kehidupan masyarakat setempat. Warung Wajik Peceren bukan sekedar tempat menjual makanan, tapi juga ruang di mana memori dan cita rasa tradisional dipertahankan. Lewat sajian sederhana seperti wajik, kita dapat menelusuri jejak budaya Jawa yang masih hidup dan terus dijaga, bahkan di tanah perantauan. Pertama-tama boleh abang perkenalkan diri sebagai dulu. Terima kasih atas kedatangannya. Saya perkenalkan nama saya Randy Suryawan, salah satu cucu daripada owner warung Wajik Peceren ini. Insya Allah di sini juga saya sebagai pengawas maupun kalau nggak salah itu kan manajer ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan nih. Baik, silakan. Oke, mungkin abang boleh jelaskan nggak latar belakang bagaimana abang tadi cucu ya? Berarti Ya. kakek bagaimana kakek abang itu bisa bermigrasi di sini ke ini kan kultural masyarakat Karo gitu. Bagaimana etnis Jawa ini bisa masuk ke daerah Peceren dulu, kira-kira gitu. Baik, untuk bicara masalah proses daripada Jawa ke Karo, zaman dulu ini kan masih zaman perang, kurang lebih dari zaman di bawah 1940-an. Jadi keluarga kita Uyut sih sebenarnya, mamahnya nenek, bapaknya kakek itu hijrah, pindah dari Jawa ke Tanah Karo. Hampir rata-rata zaman dulu itu banyak yang pindah. Jadi kurang lebih mereka pindah ke Tanah Karo dan mulai berproses memulai kehidupan di Tanah Karo. Jadi seperti itu. Untuk sejarah wajik ini sendiri tahun 1943 itu Uyut ya, orang tuanya mamanya nenek, kalau kita pilihnya saya. Zaman dulu itu masih perjalanan hidup proses hidup, kalau nggak salah di situ masih di zaman Jepang, penjajahan Jepang. Jadi adalah chemistry antara kedekatan masyarakat Indonesia dengan Jepang, dan mereka meminta dibuatkan salah satu makanan yang enak. Awal mulanya itu tauco, sayur tauco, dan kemudian mereka minta lagi dibuatkan kuean, dibikin wajik, dibikin cendol, dan segala macam kue dan minuman dibuat, dan responnya masya Allah suka. Nah, karena responnya itu suka, dipertahankanlah wajik tersebut. Nah, tapi agak ke belakang itu tauconya agak menghilang. Jadi yang dipertahankan itu kue-kuean seperti kayak wajik, roti unik, kacang hijau, kurang lebih seperti itu pada saat itu. Pada saat itu bang, kurang lebih abang tahu pak, itu sistem jualan Uyutnya gimana? Door to door gimana? Kalau untuk sistem jualan itu keliling, dia pakai tampan. Ya, zaman dulu kan pakai tampan keliling itu kan. Nah, jadi keliling. Jadi ada keluarga Jepang minta, boleh coba makanan itu gitu. Begitu dicoba, wah enak nih. Lu bisa nggak buat ini, buat kue seperti ini, bisa dibuat nggak? Dibuat. Nah begitu dibuat suka, dan masuk musim dingin, musim lainnya, boleh nggak
buat minuman yang agak ada hangatnya, dibikin bandrek. Suka, jadi bisa bikin minuman seger nggak nih gitu, dibikin cendol, tertarik. Nah sampai sekarang perjalanan waktu itu tahan. Kemudian teman awalnya kan berkeliling bang. Bagaimana ini bisa menjadi penetap ya? Alhamdulillah waktu zaman awal mulai kita proses itu kurang lebih ada 3-4 kali pindah. Nah, setelah jadi ada tempat pindah-pindah. Kan dulu kan masih, saya kalau bahasa sekarang ngontrak lah itu ya. Numpang lah kita, numpang lapak, dan alhamdulillah kurang lebih tahun 1947 mulailah natap di sini. 44 dapat di sini dan diseriusin 1947. Ya, barulah dibuka secara skala kecil dan besar. Ini bang, dari tahun 47 itu kira-kira untuk lebih besar jadi sana dulu kami maksudnya ya masa daya anda gitu ya. Kurang lebih di 1947 itu sih. Ya, karena kan udah berproses tuh dari 1943, 44, 45, 46 kita dapat tempat, mulai kita seriusin dan di situ udah mulai banyak orang berbuka karena bukan hanya dari Sumatera di Tanah Daru, bahkan dari Medan juga udah banyak juga yang naik nyari di sini. Di tahun itu juga. Iya, jadi awalnya itu pembukaannya itu kita warung wajib pertama, belum ada cabang juga sampai sekarang. Itu dari 1943 diseriusin 1947 sampai sekarang. Generasi ketiga. Untuk resep sendiri bang, gimana bang dari tahun 47? Apakah ada berkembang? Alhamdulillah sampai saat ini kita resep masih kita keep, masih kita kunci, masih kita pertahankan. Mau itu mulai takaran segala macam resep kita sesuai dengan takaran tetap kita jaga, karena kita yang paling utama itu resep kita jaga, rasa kita jaga, dan sampai sekarang itu kita pertahankan memicin. Ya bang sendiri makna wajik itu apa sih? Satu cita rasa, sebuah makanan ciri khas yang tidak dapat diperjualbelikan di masa yang akan datang. Kenapa? Seperti yang kita bicarakan tadi, di mana kalangan muda sekarang lebih memfokuskan makanan yang lebih modernisasi gitu bilang, sehingga makanan-makanan yang tradisional ketinggalan jauh. Tapi insya Allah kita sendiri selalu optimis, di mana makanan tradisional ini sangat dibutuhkan dan tidak akan pernah kita hilangkan, karena ini menjadi rekam jejak sejarah juga bagi suku etnis tertentu. Karena di sini kita bukan hanya menjual wajik di mana ciri khas Jawa, makanan Jawa, tapi kita juga menjual seperti omus-omus dari Batak, cimbang, makanan Karu, khas Karu, kita tetap masukkan. Kita padukan semua. Jadi orang pun selain customer masyarakat yang ada, wisatawan dari luar negeri, loh di sini ada nih. Ditambah lagi kok di Karu bisa ada makanan Jawa. Nah, bahkan kita customer yang lama, customer yang baru datang dari Jawa karena penasaran, pernah melihat dari beberapa YouTuber yang membantu kita juga untuk promosi keluar. Mereka datang, mereka merasakan apa sih bedanya wajib di sini dengan yang ada di kampung saya. Begitu mereka makan, oh, ternyata beda ya. Kok lebih legit di sini, lebih lemah di sini, beda sama di sana. Jadi tetap ada perbedaan dari saat pengolahan. Jadi kita tetap mempertahankan yang namanya makanan khas terlebih kue-kuean tradisional. Kurang lebih itu sih. Kira-kira abang mungkin bisa dibilang pemakai generasi muda. Abang ada harapan apa soal generasi muda ini terkait makanan-makanan tradisional seperti wajik ini bang? Makanya saya bilang, saya menyikapi hal itu semua tergantung daripada kita. Dan kemudian yuk, mari kita lestarikan, mari kita budayakan, kita pasarkan ke mancanegara, keluar daerah dulu lah. Mau satu luar negeri, mancanegara gitu kan. Untuk daerah kita sendiri dulu, seperti apa respon daripada wisatawan yang ada. Di daerah sini kan mulai ada wajib ini pernah nggak jadi kayak misalnya pesanan masyarakat kalau misalnya mereka ada pesta adat ya. Alhamdulillah sebelum COVID kemarin kita nggak pernah berhenti dalam tiap minggu. Itu orderan kurang lebih 5.000 sampai 6.000 kotak. 6.000 kotak isi 3, termasuk wajib di dalam. Itu kurang lebih hampir tiap minggu. Dalam seminggu itu bisa sampai 3 kali orderan. Mau itu kerja tahun, mau itu acara Natalan, mau itu acara Maulidan, semua ada. Nah, mungkin kurangnya pergerakan bebas ya dari kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan agama.
jadi jarang. Tapi alhamdulillah untuk saat ini udah ada perkembangan lagi untuk pemesanan dan perkembangan seperti yang Ade bilang tadi, alhamdulillah udah ada juga. Insya Allah pasti selalu ini. Mungkin gini ya, mungkin salah satu unsur yang bisa mempertahankan atau membedakan wajib di sini itu tetap menjaga riset dari temurun. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah ke depannya abang ada rencana buat inovasi rasa gitu? Untuk inovasi rasa, kita sempat berpikir ada mau buat dari jauh hari. Hanya saja untuk yang tahap sekarang ini kan kita banyak yang kita lakukan bukan hanya satu rasa, bukan hanya satu bahan. Contoh wajib aja, karena kita kan di sini kan banyak, ada unik, kacang hijau, itu kita produksi sendiri semua. Kita bangun jam 5 pagi, sholat subuh langsung press. Jadi saya rasa kalau untuk proses penambahan rasa untuk sampai saat ini kita masih pending. Dan untuk kedepannya juga kita belum bisa kasih gambaran, karena masih fokus ke satu ini aja. Karena gini kan, untuk gula saja kita udah kalah pamor, udah kalah stak duluan dengan makanan khas yang lainnya. Jadi kayak kita kan gula asli nih, aren asli. Jadi aren itu kan diproduksi jadi gula. Jadi sebagian aren itu digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi kita masih mewanti-wanti stok daripada gula tersebut. Kurang lagi seperti itu. Insya Allah, mohon doa aja Pak. Kalau dari masyarakat Karungnya sendiri mulai makanan jenis lain gitu ya. Responnya dari tahun ke tahun itu selalu baik. Misalnya dari tahun 47 ini nggak mungkin ada isu atau apa dari Pak Prai. Alhamdulillah sampai saat ini kita nggak pernah mendapatkan hal itu. Mereka positif, responnya positif semua. Alhamdulillah suka semuanya, nggak ada masalah. Insya Allah. Jadi bang, kok kayak penerimaan karyawan yang bekerja di sini bang, kira-kira abang ada pemilihan tersendiri nggak? Entah misalkan harus orang Jawa atau masyarakat Karo aja atau terbuka gitu? Untuk kriteria ya, Kriteria. karyawan. Alhamdulillah kita nggak pernah mematokkan, nggak pernah terlalu banyak dulu. Yang penting kita di sini itu ada prinsip itu jujur, tanggung jawab, disiplin, itu. Kita nggak perlu banyak-banyak, kita juga nggak pernah minta dia tamat SMA, tamat kuliah, kita nggak pernah minta. Siapa yang butuh kerja kita pakai kemarin, kita interview. Kalau kita rasa mumpuni kita pakai, kalau enggak mungkin kita oper lagi. Kita minta maaf kita nggak bisa pakai. Jadi mau dia tamat sekolah atau enggak, so ayo kalau mau kerja kita silakan, kita nggak pernah membatasi. Jadi kita tetap saling membantu mereka yang membutuhkan. Yang penting itu tadi kita yang penting dia ada akhlak, cara pelayanannya bagus, kemudian tanggung jawab, jujur, sama. Karena sistem kerjanya sendiri pun, kita langsung anggap karyawan ini kekeluargaan, bukan antara kita dengan mereka pekerja gitu. Kita sama kayak adik-adik di sini. Mereka boleh tanya sendiri sama mereka dengan saya tuh udah kayak abang sendiri. Nggak ada yang, lu itu gini-gini, ya nggak ada. Ya, bantu gini udah selesai gitu. Jadi kita enak, sama-sama enak, saling menghargai. Ini ada apa yang mau kamu sampaikan tentang masyarakat ini tentang orang yang masih bicara dari apa yang kamu sampaikan lagi? Ya, alhamdulillah selain kita menjadi wisata kuliner di sini, menjadi objek ikonik di Tanah Karo, alhamdulillah di Beras Tagi ini warung wajib pecerna dingin ajar sini insya Allah halal. Kemudian kita juga sudah mendapatkan amanah di mana para ulama-ulama besar yang datang ke Sumatera Utara terlebih di Tanah Karo, mereka pasti singgahnya kemari. Jadi sini sudah menjadi tempat persinggahan makan siang dan lainnya. Jadi harapan kita juga kepada masyarakat maupun wisatawan yang ada di luar, kami berharap banyak semoga di Tanah Karo ramai kembali seperti sedia dulu kala, ramai sehingga bukan hanya kami tapi juga pedagang-pedagang lainnya, usaha-usaha yang lainnya juga mendapatkan bagian rezeki daripada orang lain. Jadi saran dari kami. Ya, baik. Terima kasih banyak bang sudah Ya. Kami sangat terima kasih lah ya, sangat berterima kasih sekali. Kirain
nggak ada abang. Ini abis jumpa kami datang kayak kelamaan gitu. Karetnya ada di Insya Allah siapapun yang hadir kemari mau bertemu, saya nggak kemana-mana, selalu di sini. Cuman memang beberapa bulan ini handphone kan lagi rusak gitu kan, jadi belum bisa dikomunikasi, mungkin dari DM lah. Dari DM nanti ya Instagram bisa komunikasi, karena kan Instagram kan pakai HP istri, jadi insya Allah masih bisa sharing. Dan kalaupun datang langsung kemari, insya Allah nggak kemana-mana, selalu di sini. Jadi siapapun yang mau datang kemari, mau komunikasi, mau silaturahmi, bawa keluarga, harapan besar kami silakan. Lebih seperti itu bang. Ya, kami lokasinya nggak saya juga boleh dokumentasi itu siapa? Boleh gimana? Siap. Dari temannya nanti boleh sih. Terima kasih banyak Bang Juan, terima kasih banyak ya. Sehat selalu, sukses. Warung Wajik Peceren bukan sekedar tempat menjual makanan, tapi juga ruang di mana memori dan cita rasa tradisional dipertahankan. Lewat sajian sederhana seperti wajik, kita dapat menyusuri jejak budaya Jawa yang masih hidup dan terus dijaga, bahkan di tanah perantauan. Di Jawa namanya itu wajib. Kalau di sini Pak, di Karo sendiri, terutama di desa Songkajowo ini, ketika ada pesta Karo itu sering wajib itu jadi. Kalau untuk makan ringannya di warung wajib. Nah, cuman ya nasi orang itu sendiri. Jadi Pak, berarti wajib itu juga diterima oleh masyarakat sini. Diterima masyarakat. Cuman yang aslinya inilah berapa ini warung wajib. Kaki gratis. Kalau yang di penatapan itu udah apa? Udah nggak ada. Cuman gini, apapun itu nggak masakan ini. Kalau dulu itu kan dia masaknya apinya kan dari kayu. Ya. Itu yang ada nih. Nah, sekarang udah kena semua. Gas. Nah, apapun itu bikin wajib itu tepungnya itu kayak kue-kuenya itu kan ditumbuk benua. Sekarang kan udah pakai mesin, jadi kurang. Jadi nggak legit lagi. Nggak seperti yang dulu lagi. Cuman karena gini, ibaratnya lah rumah makan Garuda di Jalan Pandisa kan terkenal itu. Sebenarnya kalau kita datang itu makannya lebih enak pun masakan di rumah. Cuman namanya gitu. Namanya itu terkenal. Jadi kayak orang lagi ini bukan isinya ya sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand. Jadi orang itu nanti kalau nginep burunya ke orang lagi. Walaupun nggak seperti dulu aja. Kalau ini Pak, untuk Bapak kemudian apa sudah lama nih, ada nggak Bapak punya kenangan dengan wajib itu sendiri? Apakah Ada lah waktu apa bapak pengusaha sekarang ini dulu yang apa yang ecenya masih hidup dulu pertama. Nah, karena gini bapak tahu kan bapak profesi bapak kan di bangunan rumah dia yang sebelah kiri bapak yang ini. Jadi situ kita kayak dulu lagi masak ini gitu. Kayak dulu kan pakai api, pakai api kayu, ya kan kok sekarang ini ranting gitu. Sekarang kan dia pakai gas. Jadi nggak percaya. Dulu nenek kita masak nggak usah pakai mencet jenis itu apa namanya? Gitu. Dulu ada keraknya dari Peru. Kita taruh garam kerak itu sedikit, harus tempat kerak teman enak. Maaf Pak, mungkin pernah nggak Bapak dengar atau dulunya mungkin Bapak dengar waktu awal datangnya wajib makan kuliner khas Jawa ini ke Tanah Karo ini mungkin ada nggak penolakan dari khususnya warga Karo sendiri? Ya, menerima orang itu. Jadi gini nak, ada nanti kalau di sini ada kerja, nggak usah lah si mate-mate gitu ya kan. Tes ini kan. Itu dipotong wajib sama itu, wajib campur semua kuenya lah. Dan ada namanya itu kulit panggang, ada yang dipanggang itu kan dalamnya ada daging itu. Itu sama aja. Bukan sekitar sini aja, se-Kabupaten Karo ini. Misalnya, kadang-kala kalaupun dia keter, ya orang-orang Jawa kan di sini banyak. Yang di kampung ini tuh saja suku Jawa, tuh di betul-betul ya Jawa. Nampak sama orang yang bikin ini, sama dia. Dan dia juga pikir. mungkin baca sih paling kami dengan Ya, satu lagi, dulu di sini ada, dulu ya masakan Jawa itu ada katanya terbuat dari apa? Biji kayu. Biji kayu itu kan dipotongin, nah tipis-tipis, dijemur, kemudian tumbuk nanti itu namanya jadi tiwul.
tahu. Kasih Ada tiwul. lagi namanya gatot. Iya, gatot hitam. Hitam. Iya. Itu kan di apa aja, bulat-bulat gitu aja, dijemur. Dijemur sampai dia nanti bercendawan. Itu. Meski waktu terus berjalan, Wajik tetap bertahan dengan bentuk dan cita rasa nyaris yang tak berubah. Ketan yang lengket dalam manis gula merah menjadi ciri khas yang tak tergantikan. Di tengah gempuran makan modern, Wajik tetap hadir dengan kesederhanaan dan makna yang mendalam. Dalam penyajiannya, para penjual wajik tetap mempertahankan keaslian. Wajik dibentuk persegi panjang, dibungkus daun pisang atau disusun rapi di nampan. Semua dilakukan untuk menjaga nilai tradisi dan cita rasa. Tak hanya rasanya yang lestari, cara pembuatannya pun masih dijaga. Proses perendaman ketan memaksanya perlahan dalam santan dan gula, hingga mengaduknya hingga kalis dan mengilap. Semuanya menjadi bagian dari warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Wajik bukan hanya sekedar makanan manis yang melekat di lidah, tetapi juga sebagai saksi bisu perjalanan sejarah, pertemuan budaya, dan harmoni yang tumbuh di Tanah Karo. Dalam setiap gigitannya, tersimpan cerita tentang perantauan, adaptasi, dan penerimaan.